Ya, sama ada investasi juga ya. Kalau misalnya ada investasi, kalau laba menambah atau mengurangi modal? Laba itu akan menambah atau mengurangi modal? Oke, laba menambah modal, kalau rugi mengurangi modal, jangan lupa ya. Jadi itu isinya laporan perubahan modal. Nah, kalau arus kas, ini laporan yang menggambarkan arus kas dan arus kas masuk dan arus kas keluar. Biasanya itu kalau terdiri dari 3 kegiatan, yaitu operasional, financial atau financing, sama investing itu. Jadi pokoknya semua yang dicatat di laporan arus kas itu hanya berhubungan dengan kas keluar sama kas masuk. Nah, sisanya yang catatan atas laporan keuangan itu menjelaskan berupa tulisan, berupa keterangan. Jadi dari 4 laporan keuangan tadi, neraca, perubahan laba rugi, perubahan modal sama arus kas, itu keterangannya ditaruh di catatan atas laporan keuangan. Sudah pernah lihat laporan keuangan belum sebelumnya? Laporan keuangan perusahaan. Belum ya, nanti saya kasih contohnya ya. Nah, ini contohnya dari laporan arus kas. Jadi ada dari kegiatan operasi, terus ada dari kegiatan investasi. Itu investasi, jadi kayak beli tanah, penjualan tanah, kayak gitu. Terus sama ada pembelanjaan atau financing. Oke. Nah, ini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan. Jadi modul 1 sampai sini, nanti modul 4 dipelajari, dibaca sendiri ya. Itu cuman penjelasan lebih detail dari 4 laporan keuangan tadi. Penagihan dari langganan ya. Jadi bedanya utang sama piutang apa yuk? Bedanya hutang sama piutang itu apa? Mikrofonnya ya, tolong dimatiin. Ini matiin mikrofon ini. Dirubah jadi bentuk negatif yang ada di tagihan itu semua positif. Mikrofonnya ya, tolong ya. Iya, kayaknya sudah tahu konsepnya utang sama piutang. Jadi kalau hutang, kita yang berhutang kepada orang lain, kita yang meminjam. Tapi kalau piutang, orang lain yang meminjam ke kita, jadi yang berkewajiban membayar. Nah, ini di sini ada latihan soal. Ini cuman bikin persamaan akuntansi dasarnya aja. Jadi masukinnya seperti apa, tolong dikerjakan ya. Bisa dikumpulkan, waktunya seminggu. Cukup nggak seminggu? Cukup deh. Dari modul 1 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak kita masuk ke modul 2. Gimana, ada yang ditanyakan so far? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya, ini mumpung masih dasarnya. Ini mikrofonnya siapa ya? Ada yang mau ditanyakan?
pendapatan per sekot. Masuk akunnya pendapatan per sekot. Jadi pendapatan per sekot itu kan pendapatan yang diterima di muka. Jadi kalau ada kata-kata per sekot itu berarti diterima di muka. Nah, kalau masuk gitu, ya tulisannya akunnya tetap pendapatan per sekot. Pendapatan itu tempatnya di debit atau kredit. Ayo, ini nanti kita bahas di modul 2. Jadi ada yang namanya akun normal. Jadi akun awalnya dari akun-akun tersebut di debit atau di kredit. Paham Mbak Yani? Sama ini nanti di modul 2 ini tolong didengarkan dengan seksama. Itu nanti biasanya berhubungan sama jurnal penyesuaian. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya masuk ke modul 2. Sebenarnya juga nggak masuk aktiva Mbak, dia tetap masuk di bagian kredit, tapi dia bukan pendapatan yang sesungguhnya. Pendapatan per sekot itu nanti nggak bisa dimasukkan ke laporan laba rugi dulu, karena dia belum benar-benar diakui sebagai pendapatan. Tetap tempatnya tetap sama kayak pendapatan, tapi belum diakui sebagai benar-benar pendapatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini tadi ekuitas yang sudah tahu. Ini laporan perubahan modal tadi. Ekuitas awal dan ekuitas akhir. Nah, ini juga laporan perubahan ekuitas selisih. Tadi ini sudah kita bahas. Saya lanjutkan aja. Apa itu juga sudah, ini tadi sudah kita bahas juga. Neraca juga, neraca tadi kan sama kayak persamaan dasar potensi, aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Terus, nah ini buku jurnal. Tahu kan cara mencatatnya? Jadi kalau misalnya pertama kali perusahaan menanamkan modal, mau buka usaha misalnya, menanamkan modal berupa kas sebesar 1 juta. Nah, ini di sini 20 juta contohnya. Nah, jadi cara mencatatnya kas pada modal, ini namanya jurnal ya. Jadi kas ini di sini debit. Kalau tulisannya agak menjorok kayak gini, modal ini bisa dilihat di PPT. Ini berarti dia kredit. Jadi penulisannya nanti bisa kayak yang di bawah ini, kas pada modal. Jadi ngomongnya kas pada modal, debit pada kredit ya. Jadi debitnya kas, kreditnya modal sebesar 20 juta. Paham ya? Jadi walaupun misalnya nyetornya bukan kas tapi berupa mesin, jadi ya tetap sama, mesinnya di debit pada modalnya di kredit dengan jumlah yang sama. Paham? Untuk yang transaksi A, ini apa yang Skype saya matiin aja ya, nggak mau matiin mikrofon. paham Mbak? Nah, kalau yang transaksi kedua itu berarti pembelian peralatan. Jadi peralatannya debit, kasnya keluar di kredit. Jadi peralatan pada kas sebesar 5 juta. Peralatan pada kas. Nah, kalau belinya hutang, cara mencatatnya